Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semangat. Sabahal khair ya talamid. Kaifa halukum hadal yaum? Apa jawabnya? Kaifa halukum hadal yaum? Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Ulangin. Kaifa halukum hadal yaum? Ya. Jawabnya boleh bi khairin, alhamdulillah, atau alhamdulillah nahnu bi khair. Mau yang mana yang enak? Bi khairin alhamdulillah atau alhamdulillah nahnu bi khair? Oke, Bapak tes sekali lagi nih ya. Kaifa halukum hadzal yaum? Alhamdulillah nahnu khair. Ya, alhamdulillah nahnu bi khair. Baik, anak-anak Bapak semua, silakan di-mute-kan suaranya. Karena kita akan mulai ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Baik, anak-anak Bapak semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ditambah lagi kita sehat jasmani, sehat rohani, ini juga luar biasa. Ditambah lebih dahsyat lagi sehat iman dan Islamnya ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana ibadah kita, apakah sudah komplit sholat 5 waktunya? Yo, yang komplit komplit ya. Oke, diketik aja, diketik ya, diketik komplit Pak, komplit ya. Yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh lagi pagi ini yang komplit tulis ya, ketik komplit. Yang belum bilang belum, jujur ya. Jujur itu adalah hal yang sangat utama dalam hidup ini ya. Ya, no trust, no karir ya. Tidak ada kejujuran, tentu ya anak-anak Bapak dipertanyakan nanti tercapainya cita-cita itu ya. Baik, ada yang belum, ya alhamdulillah. Ayo, yang belum minggu depan mulai hari ini jangan lagi sampai terlewatkan. Ayo yang komplit tulis komplit. Ini yang aktif tandanya masih di dalam pembelajaran ya. Kalau nggak ada komentar, nggak ada juga ininya jawaban, berarti tidak hadir ya, tidak hadir. Ya, karena belajar itu dibutuhkan aktif. Nah, jadi aktif kita harus ya siapkan senjatanya, ada penanya, ada bukunya ya, agar ya kita lebih bisa mencatat apa yang perlu dicatat karena setiap pembelajaran itu pasti ya ada yang baru. Nah, baik, komplit. Ya, alhamdulillah ini banyak yang komplit daripada yang belum ya. Berarti ini suatu yang luar biasa. Yang belum bilang belum, yang komplit bilang komplit ya. Karena jujur itu ya modal utama kita untuk berhasil. Ya. Jujur adalah hal yang paling utama untuk tercapainya cita-cita kita semua ya. Kalau enggak jujur ya tentu akan menghambat diri kita sendiri untuk berhasil. Karena tidak ada, bahkan penjahat sekalipun tidak mau mencari orang atau berteman dengan orang yang tidak jujur. Wow. Orang yang tidak jujur itu sendiri juga tidak mau berteman dengan orang yang tidak jujur. Wow. Jadi anak-anak Bapak ini hal yang paling luar biasa yang Bapak informasikan. Jadi hal yang paling penting adalah jujur. Ya, jadi jujur itu kalau anak-anak Bapak semua jujur pasti disenangi ya. Disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya, disenangi juga oleh orang tua kita, ya. Kita mendapatkan ridho orang tua, disayang juga sama guru. Ya, kalau guru juga sayang, ridho guru, ridho Allah. Ridho orang tua, ridho Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, Allah cuma mengatakan kun, ya. Jadi terjadilah. Jadi itulah kunci daripada keberhasilan.
Nah, jadi begitu juga kita belajar apapun yang kita pelajari termasuk bahasa Arab, ya, kunci keberhasilan itu adalah jujur. Jadi belajar, dan praktek ya. Jadi harus dipraktekkan. Baik, ya tidak apa-apa yang baru join lanjut aja ya. Jadi ini sekedar motivasi untuk anak-anak Bapak semua. Jadi jujur, ada pepatah mengatakan qulil haqqo walau kana muron. Katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Artinya walaupun itu mengancam diri kita, tapi kalau kita benar surga menanti. Nah, itu dia ya. Jadi keberhasilan itu di dunia cuma sebentar, tapi di akhirat itu selama-lamanya. Ya, jadi surga itu selama-lamanya. Orang yang hidup pasti meninggalkan dunia ini, ya. Yang hidup di dunia pasti meninggalkan dunia ini. Ya, kita lihat di sekitar kita, di komplek-komplek kita, satu persatu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukti ya. Bukti kita itu ada batas umur. Ya, di dunia ini batas umur. Baik, anak-anak Bapak semua. Ya, semangat semuanya. Kita lanjut. Yo, yang masih semangat ketik lanjut, Pak. Lanjut. Oke, yo ketik lanjut. Baik, Bapak mau tes nih siapa yang paling cepat ngetiknya ya. Oke, lanjut. Wah, ini betul-betul ini namanya udah betul on ya, on kamera, on juga orangnya di depan layar ya. Ini ada 45 ya, ada 45 yang hadir ya, termasuk Bapak ya. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Baik, Bapak tes nih kosakata ya. Ketik aja ya, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa ketiknya. Yang paling cepat. Apa bahasa Arabnya? Pas bunga. Neneng, pas bunga. Yo, Wahid Isnian Salabat. Ketik. Suaranya. Yo, Mas Haryatun. Yang paling cepat ini siapa nih? Kria. Wah, siapa nih? Oh, Sakira yang paling cepat. Nomor 2-nya si Fikri ya, nomor 3 Almira. Yo yang lain cepat, Mas Haryatun. Wah, baik, ini tanpa lihat buku ya. Nah, ini kita nanti ulangan loh, jadi Bapak tes dulu nih, betul nggak ini udah hafal kosakatanya. Oke, lanjut. Apa bahasa Arabnya? Saya suka ya, saya suka. Ini yang baca teks pasti tidak bisa ini apa arti saya suka bahasa Arabnya. Yo, saya suka, saya cinta. Apa itu bahasa Arabnya? Oh, mana? Yo, saya suka. Ana ya, apa ini? Ya Jibuni. Salah, belum tepat. Yo, siapa yang paling tepat nih? Yo, anak itu artinya saya. Ayo, iya, Queen Najwa ya. Ana jangan yuhibbu tapi uhibbu ya. Ana uhibbu. Kalau yuhibbu itu dia ya. Oke, ini belum tepat sekali tapi udah lumayan karena kosakatanya masuk. Ya, ana uhibbu. Ya, ana uhibbu ini Alfira. Ya, Tamral ya, Tamral Arlang. Oke, ana uhibbu itu artinya saya suka ya. Saya suka jengkol, anak uhibul janakil. Oh, saya suka pete, anak uhibul pataya. Wow. Anak uhibul ta'allumal lughatil arabiyyah. Saya suka belajar bahasa Arab. Nah, gitu ya. Oke, tes lagi. Tes. Satu ya terakhir. Yo, Bapak mau lihat nih terakhir. Jangan anak yuhibu ya, ini aja yuhibu. Wah, lain huruf dan lain arti nanti ya. Aja yuhibu. Wah, enggak kurang. Baik, terakhir nih, siap-siap ya. Siapa yang paling cepat nih ya, Bapak mau tes. Siapa yang paling cepat? Neng. Oke, siap. Apa bahasa Arabnya? Ruang tamu. Ruang tamu. Yo, siapa duluan? Ya. Mana nih? Belum. Ruang tamu. Treng. Ghurfatul Ma'isyah. Ghurfatul Julus sih. Ya, Ghurfatul Julus. Ya, Ma'isyah itu ya ruang
Ya, ma'isyah itu mencari nafkah ya. Ma'isyah mencari penghidupan ya, ruang penghidupan. Boleh lah ya. Baik, ghurfatul julus. Oke, betul. Ini yang paling cepat nih ya. Siapa nih tadi paling cepat? Ghurfatul julus, ghurfatul julus, ghurfatul julus. Ya. Ya. Oke. Jadi ini udah nampak tanda-tanda nanti nilainya bagus-bagus ini ya, karena banyak yang sudah hafal kosakata. Ini Kiara ya, cepat nih. Afrina tadi yang cepat ya. Avatar, Syahira, oh banyak cepat. Oke. Baik, ini Faza Abdillah Faza untuk everyone. Kenapa nih? Ghurfatul Julusi. Oke, baik. Sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini kita masuk pembelajaran baru ya nak ya. Kita masuk kosakata ad-darsus tsani, pelajaran kedua ya. Jadi semuanya perhatikan ke sini, mute-kan suaranya. Oke. Oke, sudah kelihatan. Kelihatan semua? Oke, sudah kelihatan? Oke, di-mute-kan ya, suaranya di-mute-kan. Ada Pak. Oke. Ada Pak. Baik, udah kelihatan? Pak, kelihatan. Ada Oke, sudah kelihatan, kita mulai. Kelihatan Pak. Oke lah kalau begitu. Baik, anak bapak semua yang sudah melihat, perhatikan ke sini ya, fokus. Kita masuk pembelajaran bahasa Arab ad-darsus tsani ya. Ad-darsus tsani. Nanti kita ulangan bab pertama ya, ad-darsul awal yang kita ulangkan nanti setelah Zoom ini. Ditunggu aja di classroom soalnya. Ya, Bapak nggak banyak-banyak soalnya. Mau soalnya 20 atau 10? 10. 10. 10 atau 25? Ya, diketik ya, diketik di chat. Oke. Suaranya Bapak matikan, yang nanti Bapak lihat yang suara terbanyak ya, ketik yang 10 soal atau 20 soal ya, ketik yang paling banyak itu nanti yang Bapak kasih. Oke. Kita akan ikuti suara terbanyak ya, pilih yang 10 soal atau 20. 5 Pak, 5. 5 nggak ada pilihan. Alah. Oke ya, ditunggu antara 10 sampai 20 atau ada yang 15 boleh ya. Pak 15 Pak boleh ya. Pokoknya rentangnya 10 sampai 20. Oke, suara yang terbanyak itu nanti yang Bapak ambil. Baik, kita lanjutkan. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Jadi anak-anak Bapak semua ini kita fokus ke pelajaran kedua. Judulnya fil hadiqati ya. Ikutin di rumah yang keras tanpa menggunakan suara yang di laptop ya atau di HP. Jadi supaya terdengar. Jadi semuanya ikutin suara Bapak karena harus lancar melafalkan. Dengan lancar melafalkan baru nanti lancar menghafalkannya. Baik, fil hadiqati. Fil hadiqati ya. Ini artinya fil hadiqati di kebun. Nah, sekarang kita mempelajari ya tentang di kebun. Kalau minggu lalu di bab pertama kita belajar tentang ghurfatul julus wa ghurfatul mudzakarah. Nah, ini ada materi kita. Ya, ini materi pembahasannya. Nampak coret-coret apa kan? Ya. Pak. Pertama al-ibaratul jadidah. Nah, ini yang akan kita pelajari al-ibaratul jadidah. Al-ibaratul jadidah artinya ini ungkapan-ungkapan baru, ungkapan-ungkapan baru atau kosakata baru ya.
Nah, kemudian yang kedua al-hiwar. Nah, al-hiwar artinya percakapan. Nanti disusul dengan at-tamrinat, latihan-latihan. Kemudian disusul dengan al-qiraah. Al-qiraah ini artinya teks ya atau wacana. Kemudian disusul at-taraqib. At-taraqib ini tata bahasa. Dan yang terakhir at-tamrinat, latihan-latihan kembali. Nah, jadi insya Allah nanti setiap latihan-latihan yang ada itu akan dibahas dalam pembelajaran kita. Nah, gramatikal bahasa Arabnya berkenaan dengan ya al-isyaratu lil mufrad. Al-isyarah ini isim mufrad, isim isyarah yang sudah kita pelajari di bab 1 yaitu ya haza, hazihi, zalika, tilka. Itu namanya ismul isyarah. Lil mufrad untuk tunggal, artinya untuk menunjuk satu orang ya atau satu benda. Al ditambah al ismu plus ditambah lagi as-sifat. Jadi tambah ismun sifat ya. Al ismu sifat ini isim dan isim sifat ya. Isim sifat itu seperti kata sifat. Kata sifat itu ya seperti cantik, jelek ya, bau, nah, misalnya gitu ya. Kemudian ganteng kayak bapak gitu kan. Terus apalagi ya, besar, kecil, panjang, pendek. Nah, itu ya. Itu namanya isim sifat ya. Baik. Itu fokus kita. Dan sekarang kita lanjutkan pembelajaran yang pertama yaitu al-ibaratul jadidah. Ya, kita fokus kepada al-ibaratul jadidah. Baik. Nah, yang pertama adalah kosakata ya, al-ibaratul jadidah, kosakata. Nah, semuanya diperhatikan ke sini. Nah, yang pertama hadi koton, ikutin yang keras ya. Hadi koton. Dimatikan suaranya. Suaranya dimatikan. Suaranya dimatikan, dimute-kan. Cukup didengar di rumahnya saja yang keras ya. Jangan sampai suaranya masuk ke sini, nanti pecah perang-perang kita di sini. Hadi koton ya. Hadi koton. Hadi koton ya. Hadi koton artinya taman atau bustanun. Tolong suaranya dimatikan ya nak ya. Kenapa kayak gini lagi ya? Suaranya di-mute-kan. Suaranya Kenapa kayak gini lagi? Gak ada suara. ya, suaranya di-mute-kan. Nah, hadi koton artinya taman ya. Nih, hadi koton, taman. Hadi koton itu bisa diartikan taman atau kebun ya. Kebun juga hadi koton. Jadi hadi koton itu bisa diartikan kebun atau taman. Nah, tolong suaranya nak ya, suaranya di-mute-kan. Ini masih terdengar sama Bapak suaranya. Nah, hadi koton artinya taman. Kemudian syajaratun. Nah, syajaratun. Kalau tidak ada tanda panjang pendeknya jangan dipanjangin ya. Kalau pendek-pendek semua. Kalau di sini hadi di-nya panjang. Kenapa? Karena ada ya sukun nih ya. Ya sukun memanjangkan baris kasroh. Hadi koton. Nah, yang di sini tidak ada tanda apapun. Jadi dibacanya tidak ada yang panjang. Syajaratun. Syajaratun ya. Syajaratun. Nah, gitu ya. Ini arti syajarah pohon. Kemudian syajaratul wardati. Nah, ini ada dua kata digabungkan. Syajaratun dengan wardatun ya. Ini wardah. Nah, ini dikasih alif lam karena ini jadi mudhof, ini mudhofun ilaih jadi baris kasroh al wardati. Syajaratul wardati ya. Syajaratul wardati. Nah, jangan salah barisnya. Syajaratul wardati. Nah, tulnya jangan dipantulin ya. Kadang sering sekali itu kalau di kelas langsung Bapak tegur ya. Syajaratul. Nah, jangan ada dipantulin tulnya ya. Jadi langsung syajaratul wardati. Syajaratul wardati. Nah, ini artinya syajarah tadi pohon, wardah adalah bunga mawar. Jadi digabungkan pohon, bunga mawar gitu ya. Jadi gampang bahasa Arab itu. Kemudian selanjutnya syajaratu. Nah, ini dua kata lagi, syajarah dengan yasmin. Yasmin ini artinya bunga melati. Jadi digabungkan syajaratul yasmini. Syajaratul yasmini. Kadang banyak kan nama orang Yasmin. Yasmin itu artinya bunga melati. Jadi rata-rata nama Yasmin itu nama orang perempuan ya.
Nah, jadi yasmin, seindah bunga melati. Nah, baik, syajaratul yasmin. Ada yang ngasih nama Wardah, ya perempuan. Wardah itu berarti bunga mawar. Ya orang tuanya pengen anaknya itu harum seperti bunga mawar. Ya banyak yang suka. Ya disukai orang tua, disukai ya, malaikat, disukai Allah gitu ya. Harum namanya. Karena sesuai dengan akhlaknya yang baik. Nah, jadi syajaratul wardati dan syajaratul yasmini. Nah, jadi panjang pendeknya diperhatikan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian syajaratul mauzi. Nah, ingat ya, pondasinya adalah syajaratun. Nih syajarah tadi, ini di sini hilang tanwinnya ya, nggak ada tanwinnya lagi kalau udah digabungkan. Tadi kan aslinya syajaratun, seperti ini ada ada tanwinnya ya, domatain. Ini kalau udah digabungkan gini tidak ada lagi domatainnya. Jadi syajaratul mauzi. Syajaratul mauzi. Nah, mauz itu artinya pisang, ya. Ini. Jadi syajaratul mauzi artinya pohon pisang, ya. Ulangin, syajaratul mauzi. Syajaratul burtukali. Nah, burtukal artinya jeruk, ya, burtukal. Jadi nanti kalau beli jeruk bilang aja, Pak, beli burtukal. Apa itu? Jeruk burtukal ya. Nah, jadi syajaratul burtukali artinya pohon jeruk. Syajarah pohon, burtukal jeruk. Jadi digabung pohon jeruk ya. Ini pohon jeruk, Bapak baru lihat pohon jeruk batangnya besar. Ya udah, pokoknya kita ikut aja ya. Ya, biasanya ini kalau ini pohon sialang ini madu kayak yang Bapak panen ini kayak gini pohonnya besar ya kan. Baik, syajaratul burtukali. Ya, waktu kita tinggal 10 menit. Cepatnya, syajaratul burtukal pohon jeruk. Nafuratun. Nah, nanya panjang, fu-nya panjang. Nafuratun. 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 Ini nafurah ini lebih kepada air mancur. Ini air mancurnya nggak kelihatan. Ini kolam. Nah, ini kebalik ya. Nafurah di sini nih semestinya. Ya, ini dia nih nafurah ya. Yang Bapak coret ini ya nafurotun. Nah, ini nafurotun. Ini kalau ini birkatun ya. Ini kebalik ini tulisannya. Birkatun, yang ini birkatun, yang ini nafurotun. Baik, sebentar Bapak edit. Sempat nggak editnya? Oh. Ini ke ini ya, ketukar ini ya. Jadi sebenarnya ketukar nih. Baik, lanjut. Samakun. Kita lanjut aja ya. Samakun. Nah, karena waktu sudah terbatas. Ini samakun. Arti samakun artinya ikan ya. Kalau banyak ikannya asmakun. Nah, ini nafuratun. Jadi yang birkatun ini ya pasangannya. Ini birkatun. Yang nafuratun ini pasangannya. Nah, ini udah Bapak tandain ya. Nah, jadi nanti jangan salah. Ini nafuratun air mancur atau keran ya untuk berwudu itu nafurah artinya. Kemudian yang terakhir surul hadikoti. Surun artinya pagar, hadikoh tadi artinya kebun atau taman. Jadi digabungi surul hadikoti ini pagar taman ya, pagar kebun. Nah, baik. Oke, sudah habis ya terakhir nih. Baik, ini semua kosakata yang baru kita hafalkan tadi ya, kita lafalkan. Baik, sekarang mungkin kita coba pakai nada ya. Nada populer yang sudah dipopulerkan di Al-Kafah oleh Pak Khoir ya. Baik, dengerin dulu. Hadikotun. Ini kok apa bahasa saja ya. Hadikotun artinya taman. Syajaratun artinya pohon. Syajaratul mauzi. Ini kalau di sini enggak pas nih, ini berserak ya. Coba tengok yang Oke. Ini kita gabungkan. Sebentar ya. Nah, ini masih berserak. Tadi enggak teredit sama Bapak. Baik, hadikotun artinya taman, syajaratun artinya pohon, syajaratul wardati
artinya pohon mawar. Syajaratul yasmin artinya pohon melati. Syajaratul mauzi artinya pohon pisang. Syajaratul burtuqali artinya pohon jeruk. Nafuratun air mancur. Samakun artinya ikan. Tereng teng. Birkatun artinya kolam. Surun artinya pagar. Surul hadiqati artinya pagar taman. Jreng jreng. Nah, gitu ya. Coba ini waktunya tinggal sedikit lagi. Coba kita bareng-bareng suaranya di-mute-kan aja ya. Ikutin. Baik. Hadiqatun artinya taman. Syajaratun artinya pohon. Syajaratul wardati artinya pohon mawar. Syajaratul yasmini artinya pohon melati. Syajaratul mauzi artinya pohon pisang. Treng. Syajaratul burtuqali artinya pohon jeruk. Nafuratun air mancur. Samakun artinya ikan. Birkatun artinya kolam. Surun artinya pagar. Surul hadiqati artinya pagar taman. Treng. Ya, gitu ya kira-kira. Nah, ini di rumah tugasnya menghafal ya, dihafalin, diulang-ulang sampai lancar karena modal daripada berbahasa harus hafal kosakata. Baik. Sekarang kita lihat dulu. Ada pertanyaan? Nih waktu kita sudah habis. Tinggal berapa detik lagi nih? Nggak ada. Oh, time out 10 menit. Ada 10. Ada yang mau ditanya. Baik. Sekarang Bapak lihat dulu soal yang berapa jumlahnya yang paling banyak ya. Deng. Oh my God. Ya Rabbi. Masya Allah. Ada yang 1000. Mak, itu 1 miliar soal. Nah, 5 Pak, 5. Ini ada yang ngasih banyak banget nih. Bapak tandain ya. Yang paling banyak yang ngasih itu nanti Bapak kasih untuk dia. Tadi siapa tadi yang nolnya banyak banget? Tuh, lagi cek ini. Nolnya banyak banget tadi siapa ya? Oke, ini udah ada 51 yang hadir. Nah, nanti info ya, bantu teman-temannya yang nggak hadir, kita ulangan hari ini. Ditunggu di classroom-nya. Baik, kita tes nih. Jadi yang paling banyak 10 ya. Soal yang 10 paling banyak kan? Ya Pak. 10. Saksi ya 10. Jadi kita putuskan 20 soal. 20. 5 soal aja ya Pak. Oke. 5. Ini ada yang 1000 yang minta 1 juta soalnya. 5 Pak, 5. Baik, kita ambil angka 10 soalnya. Pak lah. Ya. Oh, 10 tambah 5 ya? Berarti 15 ya? Enggak Pak. 5 Nah, 10 tambah 5, 15. 10. Baik, 10 atau 15? 5 aja lah Pak, 5. Ya, 5 tambah 10, 15. Pak. Oke. Lima. Oke, cukup ya. Jadi soalnya kita putuskan 5 saja. Baik, anak-anak Bapak, waktu kita sudah habis, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.